Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Iya, itu kan bukannya lu mendidik, tapi lu menyimpan luka di dalam hati anak lo gitu. Yang gue pelajarin ya kurang lebihnya segitu, kalau mau lebih ya ada budgetnya lagi sih. Jadi budget psikolog soalnya. Gimana caranya lu bisa mencintai orang kalau lu gak bisa mencintai diri lu sendiri? Pertama lu harus bisa mencintai diri lu sendiri dulu. Kalau lu membiarkan diri lu jadi bahan buat dipukul-pukulin, buat dikeras-kerasin. Iya, samsak. Emang lu apaan? Gue paling benci malah samsak. Kita kembali lagi di Tonight Show Premier. Gas. Ada Selin Evangelista di sini. Ya, beberapa hari waktu yang lalu kemarin itu, ya, kan Selin sempat cerita berbagai macam cerita menarik tentang hidupnya. Baru tadi juga. Apa? Yang kemarin lu cerita berapa? Bantuin dong. Baru cuma kita tayangnya dipisah. Oh iya. Terus? Kenapa, Ti? Ini banyak cerita kan soalnya lu berdua yang ngorek-ngorek tadi. Iya, banyak banget. Gue jadi tahu kisah hidupnya soal dia. Soal tato yang gimana? Di dalam sini. Banyak pertanyaan yang masuk ke sosial media kita untuk Selin ya, kita bacakan ya. Iya. Nah, ini mau dijawab di sama Selin. hashtag Tanya Selin. Tanya Selin. Tanya Selin Evangelista. Tanya Selin Evangelista. Keder dia. Oke, ini pertanyaan dari @siara_nara. Apa momen yang paling lu inget dan merasa beruntung selama jadi seorang istri? Ketika gue, ya pokoknya semuanya anak lah ya. Bisa punya anak, diberi anak yang sehat, yang sempurna, yang lucu-lucu, pinter-pinter kayak gitu. Momen melahirkan juga kali ya itu yang paling... Momen bayar acara nikahan, catering, kayak gitu. Resepsi ya? Iya. 2 kali lagi ya? Ya untungnya bukan gue yang bayar ya. Oh gitu? Iyalah. Siapa tuh? Nah lah, hashtag Tanya Selin Evangelista. Tanya Selin Evangelista. Itu lancar. Dari @Rina Nurhayanti. Menurut lu kesalahan apa yang nggak bisa ditolerir dalam suatu hubungan? Misalnya KDRT, selingkuh dan lain-lain. Nah, KDRT lah. kalau selingkuh lu masih bisa menerima? Kalau selingkuh ya masih inilah tergantung gimana ya. Mau dipertahaninnya tergantung dari dua belah sisi juga, dari dua belah pihak juga gitu. Yeah. Cuman kalau misalnya KDRT kayaknya sulit ya. Iya kan? Iya sih. Tapi sorry, lu pernah nggak dapet momen dimana ada KDRT dalam Pasangan kehidupan? melakukan Pasangan KDRT. ya. Pasangan kan means besar ya gitu. Yeah. Mungkin bisa pacar, bisa Iya, apa gitu kan. Pernah ada. Tapi lu tetap Enggak lah. Langsung? Ya iyalah. Sekali Gila KDRT lo. kan banyak tuh cewek-cewek yang masih KDRT itu tetap karena Gimana sayang. caranya lu bisa mencintai orang kalau lu nggak bisa mencintai diri lu sendiri? Pertama lu harus bisa mencintai diri lu sendiri dulu. Kalau lu membiarkan diri lu jadi bahan buat dipukul-pukulin, buat dikeras-kerasin. Iya, samsak. Emang lu apaan? Gue paling benci malah laki-laki. Gue bingung sama samsak itu, gak enak banget sih sebutannya samsak gitu. Harusnya? Gak tahu Harusnya kayaknya. samsek sama sekali. Ada aja deh. Harusnya samgoti ya. Waduh, gak ada yang tahu anjing. Tapi kalau selingkuh, lo pernah diselingkuhin gak? Gue taunya Sambodo, tau gak? Itu bos kita. Diselingkuhin dan lo masih memaafkan gak kalau itu? Masih. Pernah ya berarti ya? Masih, karena gini, gue percaya orang kalau berbuat kesalahan sekali, terus dia tidak melakukan kesalahannya lagi, itu namanya dia belajar dari kesalahan. Tapi kalau dia melakukannya over time gitu, kayak berkali-kali, itu artinya emang doyan. Kayak lu gitu. Tabiat. Gue kan belum tahu, gue doyan atau enggak, coba dulu. Terlepas dari itu, lo pernah selingkuh gak selama pacaran atau? Lo selama menjalankan hubungan, lo yang selingkuh pernah gak? Jujur. Seringnya gue diselingkuhin sih. Tapi lo pernah seringnya berarti pernah dong? Dulu banget ya. Iya benar. Dulu banget. Kayaknya bukan selingkuh sih. Gimana sih kalau orang udah putus gitu? Ya kayaknya enggak sih. Kalau udah putus berarti enggak. Enggak kan? Tapi mungkin Cuman balikan lagi. Mungkin lakinya nggak terima kali diputusin, jadi ngerasa nggak diputusin. Tapi udahlah. Ya, Oke, pertanyaan berikutnya tanya Selin Evangelista. Tanya Selin Evangelista.
Dari Riri Ali Putri, Riri Jali. Kemarin Selin sempat posting toxic parent. Apa yang bikin kamu pengen bahas ini? Oh, postingan toxic parent itu kan karena ini aja sih, karena apa namanya sharing aja gitu. Kadang-kadang kan ada ngebahas soal parenting gitu. Jadi kan gue tuh punya psikolog pribadi untuk sharing tentang parenting, tentang keluarga, tentang masalah pribadi, rumah tangga atau apapun tuh gue sharing ke psikolog pribadi ini gitu. Dan gue pengen aja dengar cerita-cerita dari teman-teman juga gitu, kayak toxic parent. Itu normal nggak sih salah punya satu contohnya, psikolog pribadi gitu? Ya contohnya ya apa nih? Toxic parents itu. Toxic Karena gua parent nggak baca itu sih. adalah dimana ketika orang tua itu kayak ngerasa otoriter gitu ke anaknya, sementara dia gimana ya? Ya pokoknya ada kan orang tua yang kayak misalnya ada nih namanya helikopter parent juga. Helikopter parent tuh orang tua itu istilah psikolognya. Jadi ada orang tua tuh yang pengen anaknya harus selalu berhasil. Terus harus ada di samping anaknya, anak gue harus begini, harus jadi nomor 1, harus begini. Akhirnya anak itu tuh jadi punya rasa tertekan. Niat lu baik, tapi cara lu salah gitu. Kadang ujian apa segala macam tuh harus dibuatin juga sama orang tua. Pokoknya lu begini. Kalau anak itu gagal, bukannya disupport, bukannya diapresiasi. Malah, meskipun dia udah gimana gagal. sih? Gimana sih lu punya otak gak sih tuh lihat tuh anaknya si ini nih, dia udah gini. Dibanding. Iya itu kan bukannya lu mendidik tapi lu menyimpan luka di dalam hati anak lo gitu. Yang gue pelajarin ya kurang lebihnya segitu, kalau mau lebih ya ada budgetnya lagi sih. Jadi budget psikolog soalnya. Tapi kalau Jadi gini. yang lo terapin sendiri ke anak lo gimana? Apa? Lin? Gue tuh anak gue bebas ya untuk berkomunikasi sama gue gitu. Jadi gue nggak mau anak gue takut sama gue karena gue bukan setan, gue orang tua ya kan. Iya. Jadi gue pengen anak gue menghargai gue, bukan takut sama gue gitu. Jadi gue yang gue mau anak Tapi gue lo kayaknya bebas. galak deh. Hah? Kalau lihat dari Tegas-tegas galak gitu. garis-garis. Galak kalau sama laki ya. Nggak dikasih duit belanja galak ya. Oh, galak di mana lagi? Hah? Ada deh. Oke. Thank you, jawab. Lu mau dikenal sebagai orang tua yang seperti apa sih? Enggak, di jadi gue mata tuh kalau anak ke lu? anak gue kayak gini, ngajarin dia untuk mengekspresikan emosionalnya, kayak cerdas secara emosional gitu. Kayak gue pengen dia menjadi anak yang bisa mengekspresikan apa yang dia rasain, apa yang dia alamin gitu. Perasaan, kadang ada loh orang yang dewasa mungkin di lingkungan lo ada gitu ya, kayak nggak bisa ngungkapin perasaan. Gue tuh pengen cerita begini tapi gimana gitu ya. Aduh, udah deh biarin aja. Akhirnya kan lo simpan sendiri jadi penyakit buat diri lo sendiri gitu. Sebenarnya lo harus ngajarin anak lo itu untuk bisa mengekspresikan cerdas secara emosional lah, mengekspresikan apa yang dia rasakan. Lo suka ngajak anak lo ke museum nggak? Enggak, Pernah ke Monas, Museum Nasional? enggak belum. Nggak pernah? Enggak. Lu pernah? Aku demennya ke mall. Sama lagi. Anakku juga Lo nggak pernah ke Monas tapi? Enggak. Lo pernah ke Monas, Ti? Monas gue pernah, tapi sama anakku belum. Pernah megang emasnya Monas nggak? Belum. Gila, kayak megang. Lo pernah? Pernah. Caranya? Ngapain? Wow. Tidak tertebak jokesnya. Luar biasa sekali. Tapi gue belum pernah loh masuk ke dalam Monas naik ke sana. Gua Iya, gue juga Pernah belum waktu pernah. SD naik ke atas. Enggak, gue bagian bawahnya doang. Gue juga belum Dalamnya pernah. belum Gue mah dari depan pagar yang foto begini tuh yang kayak megang gitu. Yang kesana megang Monas. Iya. Iya. Itu doang. Gue Bayar sampai 10.000. emasnya gue pernah. Gue kan masuk, Mas, saya mau ke atas. Ah itu. Bagusan yang tadi, bagusan yang tadi. Udah pakai tadi aja. Tapi kalau ngomongin love language ya ke anak Asik. gitu. Language. Love language ke anak. Gue tanya lu dulu, love language ke anak lo kayak gimana? Gue sih kalau gue tuh orangnya pemarah ya. Gue nih gampang emosi. Kadang-kadang gue suka lepas kendali. Tapi kalau lagi, gue tuh sering ngajak ngobrol anak gue kalau gue. Ya, love language-nya Love Iya. language-nya apa? intinya. Ya intinya adalah love language tuh nggak bisa kalau nggak gue ucapkan. Kalau gue physical touch. Nah itu maksud gue gue nggak pakai mulut, tapi pakai perbuatan. Kalau gue beda-beda. Karena setiap anak gue perlakuannya Beda, beda-beda. beda. Ada yang suka dipeluk, Iya. suka itu. Tapi ada anak gue yang pertama nggak suka dipeluk gitu. Iya. Dia bukan itu gitu Iya. love language-nya dia gitu. Dengan apa perhatian-perhatian, dengan apa nyuekin dia tapi kita tahu apa yang dikerjakan kayak gitu-gitu sih kalau gue. Kalau kan gue sering, ada- kalau gue sering gue cium kayak cium Siapanya? babysitternya ya. Tapi kan ada yang dari pribadi kita sendiri love language kita tuh seperti apa gitu kan. Iya. Emang kebutuhan anak emang beda-beda tapi dari kitanya sendiri ada gitu. Ada yang love language-nya tuh materi, ada
Ada yang physical touch ya kan, ada yang dari verbalnya gitu, kayak setiap hari selalu good morning, I love you, good night, kayak gitu kan ada. Itu gue lakukan semua lagi, materi, segala macam. Tadi yang lo sebutin tuh gue lakukan semua. Oh iya, kok? Berlebihan kayak gue ya? Kemana? Ke anak-anak orang. Yang udah 20-an lagi umur ya. Dua-dua umurnya. Dari Adinda Putri nih. Ini perlu ditanyakan gak ya? Tapi ya coba, kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa sih. Jelasin ke anak dengan kondisi hubungan yang dialami saat ini. Ya atau saat yang kemarin juga yang... Nggak ada apa-apa sih, maksud gue anak-anak gue juga nggak, paling tanya Dedi di mana, Dedi emang kerja, emang kenyataannya Dedinya kerja. Dedinya kerja dan karena sekarang lagi PPKM, jadi dia tuh nggak bisa pulang pergi kan, karena ketemu orang banyak gitu kan. Jadi emang dia stay di lokasi syuting, nginepnya emang jauh di luar kota. Jadi emang ya dia pribadi emang jarang pulang gitu. Kalau Dedi lagi pergi, kenapa kamu nggak tawarkan Dedi Mahendra? Mana? Jadi Mahendra. Oke, next dari Ed Wulan Citra. Sekarang kan udah punya 4 ekor anak nih ya. Berpengaruh ke Empat pola ekor. 4 anak lah. Berpengaruh ke pola pikir nggak apa yang paling berasa banget? Ya pastilah ya. Ya pastilah berasa banget, biayanya juga berasa ya kan. Iya dari Ini emosi. mama banget. Iyalah, sekolah mahal. Iya. Sekarang mau masuk SD mahal. Udah gitu anak gue deketan semua lagi umurnya. Coba kalau misalnya, jadi gue mikirin ya ntar kalau kuliah deket-deketan semua lagi, bayarnya sekaligus dong ya Ada kan. napas ya. Iya, coba kalau misalnya agak jauh. Apalagi 4 anak school from home semua. Iya, cuman untuk maksudnya kan gue ada dibantu sama adik gue juga untuk ngajarin untuk anak gue gitu kan, karena otak gue sebenarnya juga agak-agak gimana gitu. Tapi emang gara-gara WFH ini ya ibu tuh, pokoknya orang tua bener-bener ekstra. Iya. Kontak nyabar-nyabarin Caca, buset deh. Pagi-pagi pasti marah-marah mulu, tenang. Ya, tapi Akhirnya kan gue ikutan marah-marah juga. Gak kuat juga sih gue. Wah parah bro, anak sekolah online mah, waduh bukan tugas kita, itu tugas guru. Emosi banget gue ya ampun. Gue banting laptop pakai, wah Besoknya beli lagi. iya, rugi juga gue sendiri. Ada-ada aja gue nih. Ya suruh nggak sekolah aja lah, susah amat. Jangan dong. Kenapa emang? Ya akhirnya gue bilang gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya dari Ed Pujimel. Tanya Selin Evangelista. Tanya Selin Evangelista. Kalau lo boleh pilih, lo lebih suka dengan Selin yang sekarang atau Selin Dion? Bukan dong Selin. Selin yang sekarang atau Selin Beck? Tas Selin. Iya, Selin yang kita doang Merek tas. tahu. Dia nggak tahu. Selin apa? Merek tas. Selin Oke, Jack. Selin yang sekarang atau... Dia tahu-tahuan sih. merek tas. Sama ibu-ibu. Ibu-ibu. Beri gue tahu orang gue marah-marah. Ngapain gue marah-marah mulu emang. Antagonis, heran gue sama diri gue sendiri. Kalau bisa gue maki-maki diri gue sendiri. Bang, bisa dijawab gak nih? Iya, sorry, Selin. Gemes ya, aduh. Lo lebih suka Selin yang dulu apa Selin Yang sekarang lah. Yang dulu biar yang dulu, sekarang ya sekarang gitu. Apa yang gak lu kurang serak sama Selin yang dulu? Yang dulu mungkin ya nggak, ya gimana ya, karena kan yang sekarang belajar dari yang dulu. Pasti kan karena kita udah belajar, pasti kita jadi lebih baik, versi yang lebih baik dari yang dulu gitu. Iya. Upgrade terus, upgrade. Tapi kalau pertanyaan kayak gitu lu lebih senang Vincent yang dulu apa yang sekarang? Kalau gue, Desta yang dulu kalau gue. Karena Dulu gue lebih sabar kayaknya. Iya. Kalau SMA tuh kayaknya gue nating tulus, santai gitu. Kayak nggak banyak pikiran. Sekarang tuh banyak pikiran, kenapa ya? oh mungkin kalau dulu lu lebih sabar. Yang nggak sabar kayak cewek-cewek lo dulu tuh. Bisa jadi. Iya kayaknya, kan yang harus. Nyelidikin gue ya, kok tahu sih? Enggak sih kayaknya. Makanya emang sekarang kan sebaliknya kan? Iya. Caca tuh sabar banget. Kalau Esti, Ya sekarang sih. Kenapa? Bener, emang gue ngerasanya kayaknya yang dulu gue selalu upgrade terus sama kayak Ayos lah. Selalu di-upgrade, berarti Kalau gue Vincent ngerasa lebih selalu suka pengen jadi Vincent versi Gue pengen yang terbaik. dulu tapi rusak banget kayaknya dulu. ya udah nggak usah dibilangin. Iya makanya. Karena dia nginget yang masa lalu tuh udah nggak inget sama sekali. Iya dong. Amnesia dong. Ansomnia dia. Anosmia. Ansomnia. Dia tuh apa? Antara insomnia sama anosmia. Tidur tapi nggak bisa nyium. Itu biasanya nggak punya pasangan tuh. Oke, thank you sekali lagi buat Selin udah sharing bareng kita. Jawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen semua ya. Ya, kita ketemu lagi di Tonight Show Premier selanjutnya. Gas, gas, gas.